Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan bahas tentang peubah acak dan sebaran peluang yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah statistika dan probabilitas. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba kita pikirkan beberapa contoh berikut ini. Soal ujian masuk perguruan tinggi diselenggarakan dengan sistem pilihan berganda. Jika jawaban benar diberi nilai 4, salah dikurangi 1, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Bagaimana jika pada satu soal kita tidak tahu jawaban atau tahu ada 2 pilihan yang salah, apakah perlu dijawab? Nah, di situ kita bisa menggunakan, terkadang ketika peserta ujian menjawab soal yang dia benar-benar tidak tahu, cenderung menggunakan konsep peluang, gitu ya. Kita lihat peluangnya gimana nih soal yang ini. Kita tahu yang ini salah nih, ada pilihan yang salah, tapi kita masih ragu yang mana yang benar ya. Akhirnya kita menggunakan apakah itu kita tebak-tebak gitu pakai, atau kita hitung peluang kemungkinan benarnya, karena sayang sekali jika jawaban itu soal tersebut tidak kita jawab gitu. Kemudian suatu permainan menebak 4 angka dengan tepat akan mendapatkan uang sebanyak 5 juta, jika kalah harus membayar sebanyak 10.000, dan jika tidak ikut tidak dapat apa-apa. Keuntungan jika menang adalah 500 kali lipatnya. Nah, di sini juga akan berlaku konsep peluang dalam kita melakukan sesuatu, itu ada peluang, dan jika seandainya kita tidak memperhatikan konsep-konsep peluang-peluang itu, maka kita akan dirugikan. Ada hal-hal yang akan kita, atau misalkan gini, kalau kita memahami, kebalikannya ya, kita memahami ada peluang di sana, di setiap kesempatan itu, maka kita bisa lebih teliti, lebih fokus untuk memilih sesuatu yang dapat menguntungkan kita. Oke, di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang misalkan percobaan melempar dadu, melempar uang logam, yang pada dasarnya adalah suatu proses yang menghasilkan data, atau misalkan suatu eksperimen yang mengacak, yang merandom sampelnya, atau suatu penelitian yang mengambil sampling, dan di sana samplingnya bersifat acak atau random. Nah, namun seringkali kita tidak tertarik dengan keterangan rinci hasil percobaan tersebut, melainkan keterangan numeriknya. Sebagai contoh, perhatikan percobaan melempar mata uang logam setimbang sebanyak 3 kali, dan kemungkinan hasil pelemparannya adalah, jika uang logam ada angka dan gambar ya, angka A, jadi 3-tiganya muncul angka, kemudian di kemungkinan kedua itu terakhir muncul gambar, 1 dan 2-nya angka, kemudian AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG, yang masing-masing memiliki peluang yang sama untuk muncul atau sebesar 1/8, karena totalnya ada 8 ya. Jadi setiap kejadian ini adalah 1/8 peluangnya. Nah, misalkan kita definisikan dulu nih suatu peubah acak atau variabel acak X, di mana X adalah banyaknya sisi angka yang muncul pada ketiga lemparan. Maka peubah X ini mungkin bernilai 0, 1, 2, 3. Maka distribusi peluangnya atau sebaran peluangnya seperti tabel berikut ini. Oke, di sini bermain konsep kombinasi, bukan permutasi. Karena misalkan dalam permutasi ya, AAG itu tidak sama dengan AGA. Namun di sini disamakan karena kita mengacunya kepada X, di mana X itu adalah munculnya sisi angka pada lemparan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat AAA, di situ ada angka 3, muncul 3 kali pelemparan itu, dan 3-tiganya angka. Maka peluangnya, maka untuk X sama dengan 3, peluangnya hanya 1 AAA, tidak ada kemungkinan lain. Begitu juga dengan GGG. Berarti kan X-nya 0 ya, karena angka tidak ada di sana. Semuanya gambar, 3-tiganya. Peluangnya juga sama dengan AAA, 1/8.
Selanjutnya AAG, AGA, GAA itu muncul 2 angka, itu peluangnya 3/8, dan muncul 1 angka, itu AAGG, GAG, GGA, itu X-nya sama dengan 1, peluangnya adalah 3/8, dijumlahkan ya, semua peluang per kemungkinan kemunculan kombinasi kemunculan itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Perhatikan bahwa peubah X memetakan setiap titik contoh ke suatu nilai tertentu, dan peubah X tersebut selanjutnya disebut sebagai peubah acak, atau nama lainnya adalah variabel acak atau variabel random. Tulisannya variabel random gitu ya, bacaannya variabel random. Dan setiap nilai yang mungkin diambil oleh peubah acak X ini, PAX ya, disingkat PAX, memiliki peluang tertentu untuk muncul yang dapat diringkas dalam suatu fungsi yang disebut fungsi peluang atau sebaran peluang atau distribusi probabilitas. Itu nama lainnya, karena setiap buku cenderung menggunakan istilah yang berbeda-beda ya, Anda semua. Konsep peubah acak. Peubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Fungsi peubah acak merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian-kejadian alam. Pendefinisian fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dengan tepat ke satu bilangan real. Sebagai contoh, dalam percobaan pelemparan sebuah dadu berisi 6 yang seimbang, ruang kejadiannya dapat disenaraikan sebagai berikut ini. R sama dengan S1, S2, S3, S4, S5, S6. Dan salah satu peubah acak yang dapat dibuat adalah X munculnya sisi dadu yang bermata genap, sama dengan 0,1. Nah, pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut, di mana daerah fungsinya S1, S2, S3, S4, S5, S6, dan wilayah fungsinya 0 dan 1. Dan bisa kita petakan seperti ini. Ingat kembali mata kuliah matematika dasar atau kalkulusnya. Matematika dasar biasanya sih ya yang membahas tentang pemetaan dan fungsi. Baik, sebaran peluang peubah acak atau distribusi probabilitas variabel random X tergantung dari sebaran peluang kejadiannya. Sehingga sebaran peubah acak X dapat dijabarkan sebagai berikut. PX sama dengan 0 sama dengan PS1 plus PS3 plus PS5 sama dengan 1/6 plus per 6 plus per 6 sama dengan 3/6. Sedangkan PX sama dengan 1, PS2 plus PS4 plus PS6 sama dengan 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6 sama dengan 3/6. Sebaran peluangnya dapat dilihat pada tabel ini. Bisa digabungkan dan bisa juga dipisahkan seperti ini ya, X 01, 01, 01, ada peluang kejadiannya dan kejadiannya. Oke. Sebagai latihan, 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Jika masing-masing memiliki sisi yang seimbang, senaraikanlah ruang kejadiannya. Jika kita ingin melihat munculnya sisi ganjil pada kedua dadu, maka definisikan peubah acak tersebut. Lengkapi dengan sebaran peluang dari peubah acak tersebut. Berdasarkan nilai yang mungkin diambil, peubah acak dibagi menjadi 2, yaitu peubah acak diskrit dan juga peubah acak kontinu. Peubah acak diskrit yaitu apabila nilai yang mungkin diambil berupa bilangan bulat. Peubah acak kontinu yaitu apabila nilai yang mungkin diambil berupa bilangan real pada suatu selang nilai tertentu. Beberapa peubah acak yang tergolong diskrit diantaranya sebaran Bernoulli, binom, hipergeometrik, Poisson, geometrik, seragam, diskrit, dan lain-lain. Sedangkan peubah acak yang tergolong kontinu, misalkan sebaran atau distribusi normal, log normal, seragam kontinu, T, F, dan lain-lain. Kita bahas sedikit sebelum kita masuk ke ekspektasi, walaupun videonya sudah duluan ya, ekspektasi. Ekspektasi matematika, variabel random itu di nama lainnya, nilai harapan peubah acak. Jadi jangan bingung ketika ada satu buku yang menyebutnya nilai harapan peubah acak atau harapan matematis peubah acak, ada juga yang menyebutnya ekspektasi matematika variabel random atau ekspektasi saja. Nilai harapan dari peubah acak adalah pemusatan dari nilai peubah acak jika percobaannya dilakukan secara berulang-ulang sampai tak berhingga kali, dan secara matematis nilai harapan dapat dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi X sama dengan
sigma I sama dengan 1 sampai N, XI dikali P XI jika X peubah acak diskrit dan ekspektasi X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga XI dikali F XI dx jika X merupakan peubah acak kontinu. Lebih jelasnya tentang ekspektasi ini ada videonya tersendiri tentang ekspektasi. Sifat-sifatnya, jika C konstanta maka ekspektasi C adalah C, jika peubah acak X dikalikan dengan konstanta C maka ekspektasi CX sama dengan C dikali ekspektasi X, dan jika X dan Y peubah acak maka X plus minus Y sama dengan EX plus minus EY. Dan jika diketahui distribusi peluang, contoh ya, jika diketahui distribusi peluang dari peubah acak X seperti tabel di bawah ini, dengan demikian nilai harapan peubah acak X adalah, atau ekspektasi dari variabel random X adalah ekspektasi X sama dengan 0 plus 1/6 plus 2/6 plus 3/6 plus 4/6 plus 5/6 sama dengan 15/6. Ekspektasi 3X sama dengan 3 dikali ekspektasi X sama dengan 45/6. Tinggal dikalikan saja. Jadi bisa seperti itu ya, Nanda, karena mengingat pada sifatnya tadi. Nah, ini tabelnya. Nilai peubah acak X, X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. PX sama dengan X1. PX sama dengan XI, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Kemudian XI dikali PXI, itu pada baris terakhir ya, 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Untuk menghitung ekspektasinya silahkan kita jumlahkan saja, karena kalau untuk peubah atau variabel acak diskrit maka digunakan sigma, ekspektasi X sama dengan sigma XI dikali PXI. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Selamat pagi jelang siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.